Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Anisha Fitri dengan NIM 031425700011, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi Akidah Akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Mandua Langkat dengan materi adab berpakaian. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dah, kita siapkan dulu baca doa. Siapkan, ketua kelas. Ista'id, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idlis. Oke, Ibu absen dulu ya. Ahmad Fauzan, Adelia, Ahda, Fahmi, Fatan, Fayat, Naila, Puspita, Windy, Zahwa. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba semua berdiri. Dah, kita mau tepuk, namanya tepuk. Ya, tepuk belajar ya. Ya, udah tahu kan? Udah, oke, kita tes dulu. Kalau ibu bilang tepuk belajar, nanti kalian semua nyanyi. Ya, tepuk 3 kali, kemudian kita nyanyi sama-sama. Oke, tepuk belajar. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Kira-kira anak-anak ibu ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Tentang apa kita bahas? Tentang durhaka kepada kedua orang. Iya, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Kepada orang tua, yang membunuh orang tua dan anaknya yang meninggalkan sesuatu yang tidak disukai orang tuanya dan tidak taatnya seorang anak orang tuanya. Iya, oke. Durhaka kepada orang tua itu sederhananya adalah perilaku yang tidak taat kepada kedua orang tua. Apa saja kira-kira perilaku yang tidak taat kepada kedua orang tua itu? Iya, melawan,
bantah, mengatakan ah. Iya, pernah nggak kita mengatakan ah kepada kedua orang tua kita? Iya, padahal kata Al-Quran, fala taqul lahuma uffin, janganlah sekali-kali mengatakan ah kepada kedua orang tua. Mengatakan ah saja tidak boleh, konon lagi kita menyampaikan sesuatu yang menyakitkan hati kedua orang tua, kemudian membuat kekerasan. Bahkan di kasus-kasus yang viral kita lihat banyak anak yang membunuh orang tua. Nah, itu materi yang kemarin. Sekarang kita akan belajar materi tentang adab berpakaian. Oke, silakan dilihat dulu. Udah dibuka bukunya? Ya, kita lanjut. Materi kita tentang adab berpakaian. Ya. Nah, apa itu pakaian? Pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran ataupun mode, baik berupa baju, celana, sarung, jubah, maupun yang lainnya, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan, mulai dari tujuan khusus maupun tujuan umum. Nah, maksud dari tujuan khusus di sini adalah itu dia, disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemakai. Contoh, kalian seorang pelajar, ketika kalian mau sekolah, berarti kalian itu memakai seragam, ya, memakai seragam sekolah, nak. Tidak mungkin kalian pakai baju kaos biasa, ya, baju kaos oblong, ataupun baju-baju yang lain yang tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib sekolah. Itulah yang dikatakan dengan tujuan khusus. Artinya ada tempat-tempatnya, situasi dan kondisinya. Begitu juga kalau misalnya kalian mau undangan, ada kan pakaian yang harus disesuaikan pada saat kalian undangan seperti itu. Nah, begitu juga tujuan umum. Tujuan umum di situ adalah keperluan menutup dan melindungi bagian tubuh kita. Nah, kalau tujuan umum ini misalnya kita di rumah, bisa di rumah memakai pakaian-pakaian yang bebas seperti kaos, ataupun kalau orang-orang tua kita di rumah bisa memakai daster, ataupun kita bisa memakai rok atau celana yang biasa kita pakai di rumah selagi itu menutup aurat. Itu dia. Oke. Lanjut. Nah, sekarang fungsi pakaian. Ya, di situ disebutkan menutup aurat. Nah, salah satu fungsi pakaian adalah menutup aurat. Aurat laki-laki bagian mana saja? Iya, antara pusat sampai lutut. Selebihnya itu tidak boleh dinampakkan. Namun ada adabnya. Tidak mungkin kita ke sekolah hanya memakai celana aja, iya kan? Tidak memakai baju ataupun hanya memakai singlet. Seperti itu. Makanya ada yang namanya adab. Walaupun aurat laki-laki itu antara pusat sampai lutut, tetapi adabnya ketika kita berpergian atau keluar rumah, adabnya itu memakai pakaian yang sopan. Kemudian, nah itu sesuai dengan Quran surah Al-A'raf ayat 20-26. Begitu juga perempuan, ya. Perempuan dalam menutup aurat. Aurat perempuan itu dari mana ke mana? Iya, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi aurat perempuan itu dia lebih luas, kecuali muka dan telapak tangan. Oke, lanjut. Fungsi pakaian kedua adalah sebagai perhiasan. Pakaian itu juga bagian dari perhiasan. Makanya kita itu disunahkan, dianjurkan memakai pakaian yang indah. Bukan berarti pakaian indah itu
pakaian yang mewah ya. Artinya apa? Artinya kita rapi. Ketika kita mau ke sekolah, pakaiannya digosok ataupun disetrika seperti itu. Itu sesuai dengan Quran surah Al-A'raf ayat 32. Oke, lanjut. Yang ketiga, fungsi pakaian adalah melindungi diri dari bencana. Dulu zaman Rasulullah ketika melakukan peperangan, para sahabat itu memakai pakaian besi. Nah, itu dia. Itu salah satu untuk melindungi diri dari bencana atau dari terik panas, ya kan? Terik panas matahari. Oke, lanjut. Selanjutnya petunjuk sebagai identitas. Nah, dengan adanya kita memakai pakaian yang syar'i ataupun menutup aurat kita, memakai jilbab ataupun hijab, kita bisa ditandai oleh orang lain bahwasannya sebagai penanda bahwasannya kita itu adalah orang orang muslim. Oke. Selanjutnya, nah ada berpakaian. Apa-apa saja? Iya, yang pertama berdoa ketika hendak memakai dan melepas pakaian. Siapa yang tahu doanya? Oke, silakan coba dibacakan. Iya, oke, kita kasih aplaus dulu. Iya. Doa memakai pakaian, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya, selanjutnya melepasnya lebih singkat lagi. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Artinya itu tadi salah satu adabnya adalah berdoa sebelum memakai dan setelah melepas pakaian. Oke, yang kedua, disunahkan mendahulukan yang kanan pada saat berpakaian. Jadi ketika mau berpakaian, kita sunahkan menggunakan anggota tubuh yang sebelah kanan dahulu, baru yang sebelah kiri. Oke, lanjut. Yang ketiga, memakai pakaian yang menutup aurat. Ya, itu pasti ya kan, yang sesuai tadi kita katakan bahwasannya baik laki-laki maupun perempuan itu punya batasan aurat masing-masing. Lanjut, yang keempat, laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini yang paling penting. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan. Artinya, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Tidak boleh. Jangan pula laki-laki nanti memakai daster. Jangan pula perempuan nanti memakai pakaian laki-laki. Pakai kaos laki-laki. Kan gitu. Kemudian kemeja laki-laki. Sedangkan pakaian laki-laki itu kebiasaan itu berlengan pendek kan gitu. Oke, lanjut. Pakaian yang digunakan hendaknya dalam keadaan bersih, tidak harus baru. Nah, sederhana dan tidak berlebihan. Itu tadi yang disampaikan. Pakaiannya tadi tidak harus baru, tetapi rapi. Ya nggak apa-apa, sederhana. Pakaian sederhana, tidak berlebihan. Karena yang berlebihan juga tidak baik, tidak boleh. Kemudian laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan emas dalam bentuk apapun. Nah, selanjutnya adalah hikmah menerapkan adab berpakaian. Apa saja itu? Aurat menjadi tertutup sempurna sehingga tidak menimbulkan syahwat lawan jenis. Iya, dengan adanya kita menutup aurat, menjaga, apalagi perempuan, menjaga kehormatan aurat itu adalah kehormatan bagi perempuan. Dengan adanya perempuan menutup auratnya, maka terjagalah dari mata-mata laki-laki keranjang. Oke? Ya, lanjut. Yang kedua, melindungi kulit dari kerusakan fisik, kuman-kuman, panas dan lainnya. Itu dia ya.
melindungi kulit kita juga. Berbeda kita dengan yang tidak pakai baju ataupun hanya pakai baju pendek, baju yang gengsi kan seperti itu. Oke ya. Nah, sudah selesai. Sekarang Ibu akan membagi kelompok, ya, kelompok diskusi ya. Jadi nanti ada 5 kelompok dan nanti akan Ibu berikan studi kasus dengan masing-masing kasus yang berbeda ya. Kasusnya itu nanti berbeda dan setelah selesai kalian diskusikan, maka nanti kalian presentasikan ke depan. Oke, silakan dulu dibagi kelompoknya. Sudah Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan studi kasus yang telah Ibu berikan. Mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai semua? Iya, oke. Nah, sesuai tadi kesepakatan kita, setelah kita selesai, maka akan kita presentasikan. Nah, untuk kelompok pertama, kelompok 1, dipersilahkan untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil dari yang telah didiskusikan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan hasil diskusi kami tentang studi kasus yaitu tata cara adat berpakaian. Dan saya sebagai moderator Nadia Hanza dan teman-teman saya sebagai pemateri. Selanjutnya akan disambung oleh Pak Jateng. Baik, kali ini kami akan menyampaikan studi kasus mengenai tentang adab berpakaian. Kasus yang kami angkat adalah Fatimah adalah siswi kelas 10 yang aktif di media sosial. Ia sering mengunggah foto-foto outfit of the day dengan pakaian modis. Suatu hari ia mengunggah foto dengan busana hijab yang sangat ketat dan crop top yang memperlihatkan sebagian pinggang. Unggahan ini menuai banyak komentar, baik yang memuji tradisinya maupun yang mengkritik karena dianggap tidak sesuai dengan adat berpakaian muslimah. Fatimah menjadi bingung dan sakit hati karena merasa tidak mengekspresikan sebagai dirinya sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh komentar kedua. Satu sisi, Fatimah ingin mengekspresikan diri dan menampilkan identitas serta kreativitasnya dalam berbusana. Lain, ia harus berhadapan dengan norma, budaya dan agama yang berlaku di masyarakatnya, khususnya terkait dengan cara berpakaian sebagai seorang ekspresi diri. Norma sosial. Media sosial telah menjadi ruang ekspresi pribadi bagi banyak orang. Fatimah menggunakan platform untuk mengekspresikan dirinya terhadap masyarakat. Sekian presentasi dari kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, sebutkan kriteria busana muslim yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun dalam tema Islam memiliki yang pertama, tidak jarang atau transparan yang tidak ketat. Kedua, tidak menyerupai pakaian tradisional. Dan ketiga, tidak menyerupai busana khusus. Pantas dan sederhana. Ada yang mau bertanya lagi? Saya dari surat coba belajarkan ayat yang membahas tentang pakaian dan atau enggak. Baik, ada pun ayat yang berkaitan dengan menutupnya aurat. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Fatimah, wahai anak cucu Adam,
Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Tutup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, Ibu akan kasih tugas kepada kalian. Nanti Ibu berikan tugasnya per individu. Nanti kalian kerjakan ya. Setelah selesai nanti dikumpulkan kembali. Oke. Sini. Bagikan ya, Nak. Bagikan ya. Bagikan. Bagi lu. Iya. Nanti tulis jawabannya di belakang. Oke? Jawabannya di belakang, Bu. Ya, tulis jawabannya di belakang kertas. Sudah, ayo silakan dikumpulkan. Jadi kesimpulannya pada materi kita hari ini adalah mengenai tentang adab berpakaian, yang mana kita sebagai umat Islam dalam berpakaian itu harus disesuaikan, yaitu menutup aurat, karena aurat itu adalah bagian yang harus kita tutupi dan tidak boleh kita lihatkan kepada orang lain. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Jadilah pribadi yang lebih baik, karena orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan kemarin adalah orang yang merugi. Dan orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah orang yang dilaknat. Maka jadilah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oke, sekian pertemuan kita. Insya Allah kita berjumpa minggu depan. Semoga pertemuan hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Siapa yang mau pulang? Oke, silakan baca doa duduk yang tertib. Siapkan. Istai, Ikra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Oke, boleh pulang. Sebelum pulang, rapikan meja dan kursinya seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.